Cek, cek. Oke, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dengan PKK Webinar. Saya mohon waktu kepada teman-teman, khususnya Pak Dhani dan Pak Piko. Untuk sementara ada beberapa teman kita yang belum tersambungkan dengan speaker di laptopnya. Jadi saya mohon waktu kurang lebih kurang 2 atau 3 menit agar mereka bisa bisa menyambungkan. Baik, teman-teman sekalian. Terima kasih atas waktunya. Untuk Pak Dhani, Pak Denis, Pratama, dan Pak Piko, bagaimana? Suara saya sudah bisa terdengar. Mohon untuk berikan informasinya melalui fasilitas chatting. Oke, Pak Denis sudah bisa. Pak Piko sudah, Pak Dhani sudah bisa ya. Terima kasih Pak atas informasinya. Pak Ridan kita selamat datang. Pak Sogata dan Pak Soleh ini yang belum dengar. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, kita mulai saja. Bahasan kita pada hari ini
kita lebih banyak berbicara mengenai Fibonacci. Jadi ada 2 Fibonacci yang akan kita bahas, terutama perbedaan dari Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion. Baik, kita mulai. Mohon maaf ada kesalahan teknis barusan. Saya perbaiki tadi noise yang ada. Kita mulai saja. Selamat sore semua rekan-rekan. Selamat trader. Seperti yang saya bagikan tadi, kita akan membahas mengenai edukasi, khususnya mengenai Fibonacci. Ya. Jadi ada 2 bahasan, ada 2 perbedaan penting pada penggunaan Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai Fibonacci retracement. Fibonacci retracement adalah suatu teknik untuk mencari acuan, ya, acuan ke titik balik dalam sebuah tren pergerakan harga. Ya, jadi ini hanya teknik atau tools bantuan. Jadi saya katakan bahwasanya sering ada trader yang mengatakan, khususnya untuk trader-trader newcomer, ya, indikator Fibonacci. Nah, indikator Fibonacci. Jadi saya luruskan bahwa Fibonacci itu bukan indikator, tetapi tools, alat bantu. Ya. Alat bantu apa? Adalah alat bantu untuk mencari acuan titik balik dalam sebuah tren pergerakan harga. Jadi kalau harga bergerak ke atas, bullish, jika bergerak ke bawah, kira-kira kemana? Nah, jadi kalau bergerak ke atas, pasti ada satu pergerakan koreksi ke bawah. Koreksi ke bawahnya itu kira-kira kemana? Itu maksud saya. Ya. Nah, Fibonacci retracement ini akan memberikan informasi perkiraan atau area atau level titik balik tersebut. Selain itu, Fibonacci retracement juga dapat digunakan untuk menentukan level support dan resistance yang tentu saja dalam penggunaannya merupakan salah satu rujukan guna menentukan target dan risiko. Jadi
Fibonacci retracement digunakan untuk menentukan level support dan resistance. Jadi di dalam Fibonacci tersebut, di dalam tool tersebut, khususnya tool retracement Fibonacci, ada level support dan resistance yang digunakan untuk menentukan target profit atau take profit dan stop loss. Jadi tools ini dapat dimanfaatkan dengan baik jika pasar berada dalam kondisi trending, baik itu trend up maupun trend down. Ya. Jadi tools ini bisa dimanfaatkan baik ketika harga sedang trending. Nah, ini konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement. Untuk bisa menemukan level retracement, temukan titik swing high dan swing low. Ya. Jadi teman-teman ketika hendak menggunakan level support dan resistennya atau hendak mendapatkan level support dan resistennya, itu harus menemukan dulu titik tertinggi dan terendah. Nah, di dalam Fibonacci tersebut itu ada level-level 0%, 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 76,4%, dan 100%. Level-level itulah yang akan dijadikan sebagai acuan atau referensi untuk menentukan area support dan resisten. Ya. Jadi perlu diingat lagi level support dan resisten yang mana? Level support dan resisten untuk menentukan stop loss dan take profit. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Nah, jadi cara cari peluang buka posisinya, buy atau sell-nya itu ketika harga tertahan di kisaran support, maka ada peluang untuk buka posisi buy. Jika harga tertahan atau berada di kisaran resisten, maka dapat membuka atau berpeluang membuka posisi. Nah, jadi teman-teman bisa perhatikan pada pergerakan uptrend, tarik Fibonacci retracement dari swing low ke swing high. Swing low itu ditandai dengan levelnya dari 0 ke 100. 0-100 itu yang mana? Kita balik lagi dari sini. Level-level Fibonacci yang dapat digunakan dalam trading itu level 0 dan level 100%-nya. Jadi kalau teman-teman menemukan atau menentukan harga, itu temukan harga tertinggi dari pergerakan harga, lalu tempatkan level tersebut di 0 hingga 100%. Nah, seperti itu demikian. Swing low-nya 100%, swing high-nya di 0%. Jadi, temukan dulu, sekali lagi saya katakan, temukan dulu swing low dan swing high. Setelah ditemukan, baru kita tempatkan Fibonacci tools tersebut, ya. Perhatikan titik nolnya itu di atas, ya. Titik 100%-nya itu di bawah atau ditempatkan di swing low-nya. Ya.
pergerakan downtrend, dalam pergerakan downtrend, teman-teman bisa menarik Fibonacci retracement dari swing high ke swing low. Ya, seperti biasa, temukan dulu titik tertinggi terendah, lalu swing high, swing low. Ya. Tempatkan titik tertinggi itu di 100, titik terendah di 0. Jadi perbedaan kalau uptrend, swing high-nya di 0%, ya. Di uptrend, swing high-nya di 0%, kalau di downtrend, swing high-nya di 100%. Nah, seperti demikian. Baik, sampai sini ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Saya kira halo, Pak. nggak terlampau sulit ya. Halo. Jadi mungkin masih bisa Pak. Halo, Pak. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin untuk Pak Dhani, jika ada pertanyaan, saya persilahkan menggunakan fasilitas chatting. Ya, saya persilahkan menggunakan fasilitas chatting agar teman-teman yang lain juga bisa melihat pertanyaan. Silakan Pak Dhani. Untuk menentukan tren, apakah harus menggunakan time frame yang lebih tinggi? Saya untuk pergerakan harian pergunakan time frame 1 jam. Ya, artinya intraday, daily, harian, itu pergunakan time frame 1 jam. Tetapi kalau udah weekly, ya, pergunakan time frame yang lebih tinggi lagi, 4 jam. Jadi tergantung dari strategi yang digunakan Pak. Kurang lebih seperti itu. Baik, mungkin ada lagi yang lain, silahkan. Seandainya tidak ditemukan tren di time frame H1, bagaimana Pak? Itu pasti ada Pak. Pasti ada. Karena kita melihat tren itu dari pergerakan harga sebelumnya. Jadi contoh, kalau saya gambarkan di whiteboard ya. Contoh anggaplah begini. Nah, contohnya harga kita sedang berada di sini gitu kan. Nah, ini harga sedang berkonsolidasi atau lagi bergerak sideways. Ya. Swing high, swing low ya didapat dari sini Pak. Kalau nggak dibaca-baca nanti yang ini. Padahal kita sedang berjalan atau bergerak di hari yang sideways, kurang lebih seperti itu. Jadi kita dapatkan dari histori pergerakan harga sebelumnya. Seperti demikian Pak lagi. Oke. Kita masuk ke counseling USD. Bentar.
Nah, itu kan di poin area ya. Di poin area yang apa ini? Nah, ini ya Pak Denny ya. Nah, ini file loginnya nanti diminta login, email Bapak. Posisi sedang turun. Nah, kita masuk ke area. Pada ini tidak ada history trend sebelum biasa. Nah ini kita kalau kita pergunakan kontrol Y, ya hampir selama 24 jam ke belakang kita berada atau harga berada dalam pergerakan sideways. Jadi kita mencari atau mendapatkan atau menentukan time frame tersebut ya dari sini swing high, swing low-nya, jadi swing high-nya. Demikian Pak Denny. Baik, ini ada beberapa pertanyaan untuk teman-teman yang sudah bertanya dalam modus antrian ya, dalam mode antrian, bukan modus antrian, mode antrian. Pertanyaan tersebut akan dijawab. Baik, bisa ya Pak Denny ya, cukup ya. Pak Denny, Pak Fian, Pak untuk pair USD Japanese Yen. Nggak ada. USD oke. Swing low-nya di mana? Nah, ya karena memang kalau kita perkecil di sini Pak. Ya. Tetapi kalau kita perbesar, ya, memang jauh sekali. Tetapi kalau kita perbesar, kita perhatikan bahwasanya harga melakukan konsolidasi di areanya. Ya. Nah ini konsolidasi, maka bisa kita tentukan bahwasanya swing low-nya di areanya. Kurang lebih seperti demikian Pak. Memang yang terjauhnya di sana, yang terdekatnya di sini. Tetapi kadang-kadang kalau kita menggunakan yang terdekat, range pergerakannya tipis. Nah, jadi ada plus minusnya Pak Fian. Ya, ini dari sini ke sini, ya 100 poin lah. Kecil. Kurang lebih seperti demikian. Tetapi kalau yang lebar memang terlampau lebar juga nggak bagus, ya. Tetapi paling tidak range pergerakannya cukup lebar. Baik, dari Pak Fian, dari Pak Piko, Pak mengenai angka di Fibonacci untuk settingan default MT4, 23 dan 76. Tetapi ada yang 27,2, 78,6. Perbedaannya apa? Sebenarnya
di sini itu angka Fibonacci itu bukan angka magic ya. Ada perhitungan angka Fibonacci-nya. Ya, ada perhitungan angka Fibonacci. Ya. Jadi settingan itu sebenarnya malah bukan 27,2 dan 78,6. Maka kalau nggak salah 27,4 ini Pak. 27,4 dengan 78,6. Ya. Itu 27,4 tambah 78,6 sama dengan 100. Gitu. Malah kalau disebut kurang tepat 27,2 dan 78 kurang tepat kalau dari rumus Fibonacci-nya atau dari deret hitung Fibonacci-nya ya, itu kurang tepat. Tetapi kalau jika kita pergunakan di forex dengan time frame 1 jaman ya, untuk menentukan swing low atau swing high-nya hanya beda-beda tipis, kurang lebih satu demikian. Itu tergantung selera saja, tetapi kedua contoh tersebut itu bisa digunakan sebagai area turning point tadi ya. Saya dapat angka 27,2 Fibonacci di artikel Forex Event. Oh, mungkin nanti saya akan tanya Pak Piko ya. Saya akan tanya. Tetapi prinsipnya ada perhitungannya kurang lebih seperti demikian. Ada Pak Eko yang bagus. Nanti saya akan tanya maksud dari Pak Eko gimana. Tetapi bedanya tipis kalau mempergunakan time frame swing low, swing high dengan time frame 1 jam. Mungkin hanya beda 5 poin gitu ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman. Jadi level Fibonacci sebenarnya adalah level support dan resistance. Ya. Area referensi untuk mencari sell sebenarnya adalah area resistance, itu sudah pasti ya. Area resistance yang ada di Fibonacci. Nah, contohnya seperti itu. Area referensi untuk mencari sinyal buy sebenarnya adalah support. Ya. Jadi kalau harga bergerak dalam tren tiris, maka turning point-nya ada kemungkinan harga akan rebound ke 38,2 hingga 61,8%. Ya, jadi nanti teman-teman bisa melihat ya, area referensi untuk mencari sinyal sell yang diberi warna kuning tersebut. Apakah harga tertahan di situ? Ya, kurang lebih seperti demikian. Itu untuk yang bearish, yang bullish juga sama. Jadi harga akan melakukan koreksi atau turning point ke area referensi untuk mencari sinyal buy. Perhatikan area yang diberi warna kuning. Ya, jadi nanti teman-teman bisa membuat cara seperti demikian.
area referensi tadi. Temukan swing high, swing low, terus area referensi untuk mencari sinyal buy atau sinyal buy. Kok jadi ngakak sih? Nah, di level-level yang populer seperti 38,2, 50% dan 61,8%, seringkali muncul sinyal buy atau sell yang akurasinya cukup tinggi. Cukup tinggi itu artinya harus dikonfirmasi dengan sinyal-sinyal lain. Ya. Tetapi di area-area tersebut biasanya muncul sinyal ya. 38,2, 50 hingga 61,8. Jadi strateginya mirip dengan bounce trading atau lebih tepat dengan swing trading. Tunggu pullback hingga ke area referensi dan cari konfirmasi sinyal buy atau sell. Terus di mana itu ada ya, jadi teman bisa mencari di area tersebut sinyal yang muncul tadi. Nah, ini contoh penggunaan pound USD. Ya. Setelah menentukan swing low dan swing high-nya, teman-teman bisa memberi arsir atau warna kuning di sekitar 61,8 hingga 38,2%. itu mesin tapi belum rusak. Dan perhatikan nanti area atau sinyal yang mungkin akan muncul di area tersebut. Sinyalnya apa? Mungkin indikator tambahan ya. Dan tertahannya candlestick di area tersebut. Jadi entry point. Terus perhatikan area stop loss-nya. Area stop loss-nya itu ada dua, di 76,4% dengan di 100%. Sedangkan take profit-nya itu di 0%. Oh iya, uangnya dari nah ini Fibonacci retracement itu bisa digunakan untuk breakout trading atau untuk menentukan take profit. Caranya klik Fibonacci, ya. Terus klik kanan, terus pilih Fibo Properties. Nanti teman-teman di deskripsinya itu isi saja 123,6%, terus persen dolar. Jangan lupa nanti di levelnya juga diisi dengan 1,23. Setelah hal tersebut dilakukan, maka klik OK. Nanti akan muncul sinyal. Nah, ini contoh penggunaan Fibo ya. posisi ya. Di pergerakan Nikkei sebagai contoh, ketika harga menembus resisten atau harga tertinggi atau swing high-nya ditembus, break atas. Jadi ada yang fungsinya sebagai breakout trading, ada yang fungsinya sebagai bounce trading. Di lantai 2 gimana? Lantai 2. Baik, itu tadi Fibonacci retracement. Lantai 3.
Jadi kita akan coba. Ini bullish berarti nah ini saya ganti dulu warnanya ke green on black. Supaya kelihatan. Ya. Ini cara menempatkan Fibonacci tadi ya. Ini 0% swing high-nya jadi 0% di 0%, swing low-nya di 100%. Lalu kita pergunakan area 38,2 dengan 100%. Saya ganti dulu warnanya. Nah, ini. Harga tertahan di area 38,2. Targetnya di sini di 0% ya. Stop lossnya di bawah ini. Nanti lah lagi buku. Ya. Itu USD ya. Nah ini Euro USD. Mana si Tina? Nah ini area referensi tadi ya. Ya, area referensi. Dan harga tertahan di area 50%. Maka ada peluang untuk membuka posisi buy. Targetnya ke 0% tadi. Itu 23,6%. Nah ini yang saya bagikan tadi teman-teman sekalian. Ya, cara menambah level Fibonacci. Cara menambah level Fibonacci. Cara menambah level Fibonacci-nya. Ya. Sudah. Oke. Jadi cara menambah level Fibonacci. Jadi nanti teman-teman perhatikan
selama menemukan swing low swing high, ya, perhatikan ini ada garis yang ini diagonal gitu ya, garis diagonal. Ini klik 2 kali hingga terbuka. Nah, itu. Nah, setelah ini terbuka, ya, terlihat perbedaannya ya, teman-teman. Setelah ini terbuka, itu baru bisa klik kanan. Klik kanan, Vivo Properties. Nah, ini bisa diganti-ganti. Contoh, ini contoh saja ya. Memang tidak ada. Ini kita add 0,9 90% dolar. Oke. Nah, ini nanti muncul 90%. Ini hanya contoh saja ya, teman-teman. Ini klik, kita hapus lagi delete. Oke, kosong lagi ya. Itu tadi Fibonacci retracement. Sampai sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke Fibonacci expansion. Baik, saya lanjutkan. Fibonacci expansion adalah tools yang mirip dengan Fibonacci retracement. Jadi mirip ya. Penggunaan tools ini dimaksudkan untuk menentukan akhir target dari gelombang ketiga. Tidak seperti Fibonacci retracement, instrumen ini dibangun tidak pada satu garis tren, melainkan pada 2 gelombang. Jadi perbedaan yang paling mencolok antara kedua tools ini adalah fungsi dari masing-masing tools. Fibonacci retracement digunakan untuk menentukan atau mencari level koreksi dalam sebuah tren. Fibonacci expansion digunakan sebagai alat untuk menentukan target dari sebuah tren. Level koreksi dan level target. Nah, itu bedanya. Retrace dan ekspansi. Nah, ini cara penggunaan Fibonacci expansion. Dalam penggunaan Fibonacci expansion ini, ya, kita harus menentukan 3 buah titik guna menentukan target tren yang sedang terjadi saat ini. Titik gelombang pertama ditarik dari swing low atau high yang dianggap sebagai interval unit yang pertama. Titik kedua berfungsi sebagai titik acuan untuk membangun sebuah garis vertikal yang merupakan swing low dan swing high. Dan titik ketiga adalah titik koreksi yang terjadi, yang juga merupakan acuan dalam menentukan target gelombang. Ini contoh penggunaan Fibonacci expansion dalam posisi tren. Jadi, ya, perhatikan titik pertama ini yang di bawah, ya. Titik kedua ke atas, titik ketiga itu ke harga low kedua atau
lembah kedua gitu. Jadi peak group-nya ya. Ini dalam downtrend. Jadi pertama di high ya. Titik kedua itu di low-nya. Titik ketiga kita tarik di kurang lebih seperti ini. Nah, fungsinya tadi, ya, fungsinya adalah menentukan target pergerakan harga. Ya. Jadi demikian teman-teman mengenai Fibonacci expansion. Jadi kita coba ya Fibonacci expansion. Nah ini ya. Jadi kalau kita gunakan mungkin di pair lain ya, USDN, contoh ini aja. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Jadi ini jika memang US dollar Japanese akan bergerak, maka pergerakan harga akan menyentuh area ini. Ini dan ini. Ini seperti biasa bisa kita kasih persen dolar. Nah, 103,92. Jadi teman-teman coba yang berikutnya ya, kasih persen dolar ya, untuk mengetahui level atau area harga jika menggunakan Fibonacci expansion. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Firki atau Bu Firki, kurang tahu, maaf. Pak, apakah Fibonacci expansion hanya bisa digunakan jika yang memiliki peran? Pada prinsipnya, Fibonacci itu dapat digunakan ketika harga berada dalam keadaan trending. Itu sudah pasti, Pak. Atau Bu. Ya. Itu sudah pasti. Harga dalam keadaan trending. Kalau dalam keadaan sideways, sangat sulit untuk menentukan. Karena udah jelas, apakah harga akan bergerak ke atas atau ke bawah, kita nggak tahu kalau harga sideways. Kurang lebih sebenarnya. Jadi, bisa digunakan untuk trade. Apalagi kita tahu Fibonacci extension untuk menentukan target. Baik, mungkin ada yang lain, silakan. Ya, ini untuk US dollar Swiss franc. Titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Targetnya US dollar Swiss franc akan jatuh ke sini. 0.97187. Kurang lebih 44 poin.
area referensi tadi. Setelah kita menentukan koreksi atau rebound pergerakan USD Swiss franc, kita bisa buka posisi sell, contoh ya. Kita buka posisi sell. Dasarnya karena harga tertahan di bawah area referensi dan targetnya kita bisa menggunakan Fibonacci extension. Nah, itu dulu. Baik, mungkin saya kira bahasan kita mengenai edukasi perbedaan Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion ya, sudah selesai. Yang pasti perbedaan utamanya penggunaan Fibonacci retracement itu untuk menentukan titik poin ya, titik poinnya. Jika harga jatuh, dia akan koreksi ke berapa sebelum melanjutkan pergerakan jatuh atau pergerakan bullish. Jika harga bullish, dia akan koreksi ke bawah kemana. Nah, nanti kemananya ini teman-teman bisa menggunakan area referensi tadi ya, 38,2%, 50%, dan 61,8%. Ya. Yang berikutnya kalau Fibonacci expansion digunakan hanya untuk menentukan target profit saja. Jadi itu perbedaan dasar dari kedua tool tersebut. Baik, mungkin kalau tidak ada lagi, saya akan akhiri webinar kita. Terima kasih untuk Pak Dani, Pak Fian, Pak Tiko, Pak Ridwan kita, Pak Sogata, Pak Firki, dan Ibu Yudiana Esi. Gitu. Apa yang kami bagikan semoga bermanfaat kepada teman-teman sekalian sehingga teman-teman bisa menggunakan tools-tools default atau standar yang diberikan oleh M24. Itu saja dari kami. Jangan lupa pergunakan stop loss, karena stop loss adalah modal kita untuk beratraksi. Saya Freddy Rodo dari Forex MF Webinar ucapkan terima kasih atas kehadiran. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.